Intinya bahwa Komnas HAM ini sudah diintervensi, padahal kalau kita bicara tentang peristiwa pembunuhan 6 pengawal HRS ini, kita sudah bisa menyatakan ya sesuai dengan pasal 7 dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang HAM, ini masuk kategori pelanggaran HAM berat. Yang jadi terlibat di dalam kejar mengejar itu satu pun tidak pernah ada, hanya pelaku aja. Di mana letak keadilannya? Jadi itu dasar. Jadi kalau kita bilang pengadilan dagelan, bukan saya nggak punya dasar, itu dasar kita gitu kan. Masalah ini bukan masalah yang sifatnya mendadak. Masalah ini sudah diskenariokan, bahkan sudah dirapatkan beberapa kali. Ya, saudara sekalian dan kawan-kawan, ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di White House ini, kita akan memulai sesi awal yaitu diskusi mengenai KM50. Jadi sudah hadir mendampingi saya tuan rumah, namanya Bro Medi Juniarto. Nah, di depan saya Bro Medi sudah ada Bang Marwan Batubara. Tepuk tangan buat Bang Marwan Batubara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana suaranya, gila ya? Gimana perempuan gak tergila-gila dengan suaranya? Jadi Bang Marwan ini adalah anggota Dewan Perwakilan Daerah dari DKI periode pertama 2004 ya? 2004-2009 periode pertama. Tetapi setelah itu menjadi aktivis yang sangat keras bicara tentang tata kelola pertambangan. Beliau ini concernnya di bidang energi, termasuk pertambangan. Kemudian dan terakhir ini kelihatannya yang penting adalah beliau mau mengawasi dengan cermat di mana pergerakan Mulyono dan Fufu Fafa. Tetapi dalam konteks KM50, Bro Medi, beliau ini adalah ketua tim TP3 ya. Nanti dijelaskan Bang Marwan, TP3 itu apa, tujuannya apa yang ditemukan. Ada tambahan, Bro Medi, mau nanya ke Bang Marwan sebelum beliau menjelaskan apa yang dia lakukan. Saya kira semua sudah ada di kepalanya Bang Marwan Batubara pertanyaan-pertanyaan saya. Oke. Yang penting juga Bang Marwan, selain perspektif historis terhadap temuan TP3, tadi saya sudah tanyakan what should be done, apa yang harus dilakukan terhadap KM50 ini, karena sesungguhnya buku putih itu beda sekali dengan apa yang menjadi putusan pengadilan, kan begitu. Silakan Bang Marwan, tepuk tangan buat Bang Marwan Batubara. Ya, terima kasih Bang Refli. Alhamdulillah alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi TP3 itu adalah kepanjangannya Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan Pengawal HRS atau 6 pengawal HRS. Supaya singkat jadi disebutnya TP3 yang tujuannya sesuai judul itu mengawal peristiwa pembunuhan supaya proses hukumnya itu dilaksanakan secara objektif, transparan dan dapat diterima publik. Ini kata Jokowi ini. Nah, kalau kata kita ya memang sama ya. Ini Jokowi bicara waktu TP3 itu diterima pada bulan Maret di Istana Merdeka. Jadi tujuannya kita ingin mengkompilasi data
lalu coba merekonstruksi peristiwa itu, dan memang tadi sudah disinggung oleh Bang Refli, ditemukan apa yang diakui oleh pemerintah atau yang diskenariokan. Skenarionya itu kan dengan adanya pengadilan terhadap 2 atau 3 anggota Polri ya, dan kita menyebutnya itu sebagai pengadilan ecek-ecek atau dagelan saja, karena sebetulnya kalau diurut peristiwa itu kita bisa membrief sebetulnya dari adanya pengintaian oleh aparat BIN di Megamendung. Lalu juga ada oknum atau entah itu dari polisi atau dari BIN yang menunggui atau coba terus memantau ya kegiatan dari Habib Rizik di sekitar Sentul sana. Jadi mereka itu ada yang memang datang ke Megamendung, tapi juga ada memantau mobilisasi atau pergerakan dari Habib Rizik dan keluarga. Jadi itu semuanya bisa kita rekonstruksi, kita tuliskan dalam buku, termasuk juga setelah itu adalah konferensi pers yang dilakukan oleh Polda Metro dan juga Kodam Jaya, Dudung dan Fadil waktu itu. Jadi mereka melakukan konferensi pers justru sebelum pihak dari FPI itu memahami apa yang terjadi, karena pada malam sebelum tanggal 7 itu terjadi penguntitan ya, atau bagaimana tadi pejabat atau oknum-oknum polisi mungkin BIN itu memantau HRS, lalu setelah ada pergerakan mereka mengikuti, tapi ada mobil-mobil pengawal HRS yang dari situ terjadilah peristiwa kejar mengejar, dan dari pengawal HRS ini tidak paham ya ini sebetulnya siapa. Hanya setelah konferensi pers itulah difahami ternyata yang menguntit itu adalah orang-orang yang akhirnya kita pahami juga itu dari kepolisian dan dari BIN ya, yang nanti pada bulan Januari, jadi peristiwanya itu pembunuhan tanggal 7, pada bulan Januari sekitar tanggal 20-an itu Komnas HAM membuat laporan atas apa yang terjadi. Tapi intinya bahwa yang kita temukan dari TP3 itu sangat jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh tadi, apakah itu Kapolda maupun Kodam Jaya, yang antara lain mereka menyebutkan ada tembak-menembak, padahal dari pengawal HRS itu tidak ada yang punya senjata api misalnya. Lalu juga disebutkan mereka membawa senjata tajam, ditunjukkanlah itu kepada publik secara terbuka dalam konferensi pers, yang faktanya itu tidak ada. Nah, belum lagi kalau kita bicara lebih lanjut tentang Komnas HAM, Komnas HAM ini juga sudah ditekan oleh penguasa untuk membuat laporan, sehingga sebetulnya yang ditemukan itu jauh dari yang apa yang terjadi di lapangan. Intinya bahwa Komnas HAM ini sudah diintervensi, padahal kalau kita bicara tentang peristiwa pembunuhan 6 pengawal HRS ini, kita sudah bisa menyatakan ya sesuai dengan pasal 7 dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang HAM, ini masuk kategori pelanggaran HAM berat. Tapi oleh
Komnas HAM ini dinyatakan sebagai unlawful killing, ya. Jadi ini juga istilah yang sebetulnya tidak dikenal ya dalam apa namanya, dalam undang-undang yang disebut tadi, Undang-Undang 26 tahun 2000 itu. Tapi yang namanya sudah berada dalam pengaruh atau tekanan dari penguasa, maka laporan itu ya seperti itulah adanya. Nah, padahal tadi sudah disampaikan TP3 berkesimpulan telah terjadi pelanggaran HAM berat, maka proses selanjutnya itu harusnya adalah proses penyelidikan oleh Kejaksaan Agung dan penyidikan lebih lanjut itu oleh Komnas HAM, bukan seperti yang dilaporkan Komnas HAM. Dan kita juga menemukan bahwa apa yang dilakukan Komnas HAM itu bukan merupakan penyelidikan, hasil penyelidikan, karena untuk itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Dan itu sebetulnya sudah sangat gamblang ya. Cuma yang namanya penguasa, Komnas HAM itu sudah satu paket. Mereka memproses apa yang terjadi dari peristiwa itu untuk kepentingan atau melindungi para pelaku, terutama dari kepolisian, dari BIN mungkin ya, untuk supaya aman dari proses hukum lebih lanjut atau mencari siapa sebetulnya di balik ini. Nah, di balik itu sebetulnya kita menemukan bahwa kalau dalam proses penguntitan atau sebelum itu ada pemantauan, maka saya kira ini sudah jelas ada yang menjadi komandannya, dan komandan ini tidak mungkin level orang. Saya salah yang sedikit, Bang sudah, Marwan. Selamat datang buat Syekh Yusuf Martak, Ketua GNPF Ulama ya. Oh iya. Oke, silakan terus. Ya, ya. Assalamualaikum Pak Yusuf. Ya, ya. Jadi intinya bahwa kalau akhirnya yang diadili itu hanya polisi yang level bawah. Tapi kalau kita kembali kepada bahwa ini ada mastermind yang tujuannya ingin membunuh HRS, maka sebetulnya kita bisa meyakini bahwa minimal itu yang namanya Kapolri atau Kepala BIN itu tahu ini gitu. Dan kalau sudah ada dua orang level tinggi, level menteri ya itu terlibat, maka kita yakin bahwa ini mereka dapat perintah dari yang lebih tinggi, yaitu Presiden Joko Widodo. Jadi ada Joko Widodo, ada Kapolri, ada Kepala BIN, dan di bawahnya itu ada misalnya Sambo dan sebagainya, termasuk yang namanya Kapolda, Fadil, dan juga Kodam apa namanya, kepala istilahnya itu Kodam Jaya, Panglima ya, Pangdam Dudung yang sebetulnya juga pernah datang ke Petamburan untuk misalnya melepas baliho dan sebagainya dengan apa namanya, persenjataan dan pasukan yang sebetulnya itu sangat berlebihan ya. Tapi ini ada komando, ada yang paling tinggi, sehingga urusan kalau itu jadi apa, ada di tangan Kapolda atau Pangdam Jaya, itu hal yang sebetulnya tidak perlu kita cari-cari bahwa ini urusan di bawah-bawah, tidak ya. Tapi yang terlibat level menengahnya itu ada Kapolda dan ada Pangdam Jaya, atau juga ada yang namanya orang-orang dari BIN ya. Dalam buku juga kita menampilkan foto-foto ya tentang bahwa mereka punya kartu sekian banyak sebagai wartawan, sebagai ini, sebagai itu ya, dan mereka itu berada dalam kendali BIN dengan operasi namanya operasi Delima misalnya. Jadi saya kira seperti sudah saya singgung tadi, kalau bicara ke depan bahwa kalau yang baru diadili itu level bawah, sementara mastermind-nya itu ada di level negara yang paling tinggi, lalu ketemuan dari TP3 itu menunjukkan telah terjadi pelanggaran HAM berat, maka ke depan kita
dengan bukti-bukti yang ada itu ya minimal kalau berangkat dari misalnya rekomendasi dari Komnas HAM supaya dilakukan penyidikan lebih lanjut tentang Land Cruiser atau mobil lain, tentang misalnya penggunaan senjata yang disebutkan bahwa Laskar atau pengawal HRS itu punya senjata. Nah, ini sebetulnya hal-hal yang ada dalam rekomendasi Komnas HAM yang belum dieksekusi. Hanya dari situ saja sebetulnya kalau ingin diproses lebih lanjut itu sudah cukup. Tapi tetap saja bahwa kita menyatakan apa yang dilakukan oleh Komnas HAM itu belum merupakan penyelidikan. Karena itu kita ingin supaya pelanggaran HAM berat ini diulang lagi, diproses lagi sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang tentang HAM nomor 26 tahun 2000, bahwa ada penyidikan nanti, ada penyelidikan oleh Kejaksaan Agung misalnya, lalu ada tim atau orang-orang yang sifatnya independen, termasuk di situ TP3 bisa berfungsi untuk supaya hukum itu ditegakkan, dan yang menjadi penanggung jawab ini yang memberi perintah minimal itu ada keterlibatan dari Kapolri dan Kepala BIN, ini bisa diproses lebih lanjut. Nah, kita berharap juga dengan Pigai sebagai Menteri HAM ya, ini juga sesuatu yang akan coba kita tuntut diselesaikan sebagai hal yang masih pending, yang masih jauh dari tuntas untuk disebut bahwa ini sudah terjadi penegakan hukum dan penegakan keadilan. Saya kira itu mungkin Bang Refli secara garis besar. Terima kasih. Iya, terima kasih. Aplaus buat Bang Marwan ya. Kita tidak aplaus kejadiannya, tapi aplaus apa yang beliau sampaikan. Jadi intinya adalah yang beliau sampaikan itu adalah apa yang menjadi temuan TP3 itu sangat berbeda dengan apa yang menjadi putusan pengadilan. Jadi putusan pengadilan itu terhadap dua orang, katakanlah pangkat yang tidak terlalu tinggi. Kita nggak boleh bilang sembarangan sekarang. Tidak boleh bilang rakyat jelata, tidak boleh. Jadi pangkat yang tidak terlalu tinggi ya, saya lupa pangkatnya apa, yaitu Fikri Ramadan kalau tidak salah ya, dan Yusmin Ohorela. Satunya Elwira itu tiba-tiba meninggal kecelakaan tunggal. Pokoknya intinya sudah meninggal sebelum diadili, diproses. Nah, yang dikatakan Bang Marwan tidak sesederhana itu. Jadi cerita mengenai bahwa ini adalah sebuah accident, terjadi tembak menembak, 2 meninggal lalu 4 meninggal ketika mau dibawa melalui mobil Xenia ya, itu adalah cerita versi lain, versi penguasa bisa dikatakan demikian, atau bisa dikatakan versi yang terkait dengan proses pengadilan yang sudah selesai, di mana pengadilan tersebut hanya terhadap 4 orang yang meninggal. Makanya saya katakan dengan sedih mengatakan 2 itu free ya, dalam tanda kutip 2 itu free, kan sama sekali tidak dipersoalkan 2 yang meninggal, dianggap ya sudah meninggal begitu saja. Yang dipersoalkan cuma 4 orang yang katanya meninggal di Xenia, walaupun tidak masuk akal sesungguhnya. Jadi kawan-kawan semua, sobat sekalian, kenapa saya sangat concern dengan soal ini, bahkan di RH Channel tuh sering sekali ngomong KM50, karena sebagai sarjana hukum saya merasa sangat terusik dengan irasionalitas kasus ini. Enggak, it doesn't make sense, enggak masuk akal gitu. Nah, rupanya Bang Marwan menegaskan kembali bahwa yang harus diminta pertanggungjawaban adalah pemegang rantai komandonya. Kita tidak tahu pemegang rantai komandonya siapa. Ada gosip-gosip tidak hanya terkait dengan pelaku di lapangan, tapi bahkan pada pimpinan tertinggi. Jadi makanya saya katakan kalau kita bicara tentang pimpinan tertinggi, tentu Presiden Republik Indonesia pada saat itu bisa terlibat sebagai crime by commission,
yaitu dia pelakunya, mungkin dia memerintahkan dan lain sebagainya, atau dia crime by omission, yaitu dia membiarkan adanya sebuah kejahatan terhadap nyawa manusia dan tidak diproses lebih lanjut. Itu yang bisa kita simpulkan dari apa yang disampaikan Bang Marwan. Bang Munarman belum datang, rupanya dia belum terbiasa dengan tradisi RH Channel yang on time ya. Keluarga korban juga belum datang. Tetapi saya, kalau begitu saya ingin mengundang perwakilan dari FPI, either Syekh Yusuf Martak atau Aziz Yanuar. Saya tidak tahu. Kalau seniornya Syekh Yusuf soal kasus ini, tapi kalau soal aspek hukumnya Aziz Yanuar, saya tidak tahu siapa yang akan maju ke depan. Tapi nanti soal kedepannya, soal ke depan setelah ini nanti Syekh Yusuf ataupun Dinda Aziz, kita berikan kesempatan semua untuk berorasi. Don't worry, kita tunggu bila perlu sampai subuh. Orang bisa ngomong apa aja sampai subuh. Yang penting tadi jangan merendahkan martabat kemanusiaan. Ya, dan jangan ngomong soal tukang es dan lain sebagainya. Nggak boleh kita merendahkan martabat kemanusiaan. Silakan, siapa yang mewakili? Oke, nggak, bukan yang lebih datang. Maksudnya yang bisa mewakili perspektif dari FPI terhadap kasus ini. Silakan, Dinda Aziz Yanuar. Tepuk tangan buat Aziz Yanuar. Orang muda yang nyalinya sudah putus. Pernah digosipkan mobilnya diteror, ternyata enggak, bukan. Pernah. Ya, ambil, silakan. Ya, maaf. Ya. Oh, ini pegang Bro Medi. Nah, silakan. Ya, terima kasih Dinda Aziz ya. Saya panggil Dinda karena saya sama beliau ini beda setengah bulan. Saya lebih tua setengah bulan dibandingkan beliau. Pertanyaan saya adalah, selain kita bicara tentang rekonstruksi ya, kita juga ingin mengetahui apa upaya yang ingin dilakukan oleh FPI, kalau dulu front pembela, sekarang front persaudaraan, terhadap kasus ini. Karena kalau kita lihat di 212 kemarin, Habib Rizik kan kembali memention soal KM50 ini. Dan sekarang kita sudah punya pemerintahan yang baru, ya, walaupun kemudian masih rasa lama, kita soal lain itu ya. Silakan Dinda. Ya, terima kasih kepada RH Channel atas kesempatan dan waktu yang diberikan, juga tema yang memelihara momentum dengan baik ini, juga kepada tuan rumah, abangku Bang Medi, Bang Refli, dan juga Pak Marwan, guru saya, serta ada guru saya juga Syekh Yusuf Martak di sini, Ustadz Fikri Bareno, ada Umi dan semuanya. Terima kasih dan pemirsa RH Channel sekalian. Baik, menjawab pertanyaan tadi, saya sebenarnya mau klarifikasi dulu Bang, boleh ya? Jadi banyak teman-teman nih pada masyarakat, saya berterima kasih, alhamdulillah mereka mempunyai perhatian yang khusus dan baik mengenai KM50 ini, untuk kemudian mengatakan soal novum dan beberapa hal yang memang cukup konstruktif dan juga cukup membawa perspektif yang bagus untuk memelihara momentum KM50 ini, untuk terus kita minta pertanggungjawaban di dunia ini. Kalau di akhirat insya Allah ada kepastian, tapi kalau di dunia ini insya Allah kita butuh ikhtiar maksimal. Jadi gini, saya kurang setuju kalau kita berkutat di novum. Kenapa? Itu berarti kita tidak konsisten dalam hal kita mendenial, kita denial bahwa pengadilan yang sudah terjadi beberapa kali waktu itu, yang akhirnya sampai ada kasasinya, itu sudah kita katakan pengadilan dagelan gitu loh. Sebenarnya gini, saya punya penjelasan sedikit kenapa saya bisa katakan itu pengadilan dagelan. Yang pertama, Anda bayangkan pemirsa sekalian ya, ada barang bukti dalam persidangan, bukan, ada beberapa barang bukti, misalnya ada mobil Avanza 2. Masa itu jaksa di situ tidak menggali lebih jauh gitu loh. Yang sebenarnya
anak kuliah semester 1 pun bisa gitu loh menggali, ini ada apa nih? Kan ada kalau di kuliah tuh apa namanya peradilan semu, itu pasti bisa gitu loh. Ini gimana Anda dalam persidangan ada barang bukti 2 mobil, tapi tidak pernah digali itu punya siapa. Dan jangan lupa barang bukti itu setahu saya masih ada di Polda Metro Jaya waktu itu. Jadi barang bukti itu, mobil itu diambil, disita, tapi nggak diketahui itu siapa yang punya. Kan lucu gitu loh. Itu satu. Yang kedua, ada beberapa hal yang nggak masuk akal dalam luka yang dialami oleh para mujahid, para pengawal Habib yang 6 orang itu. Banyak luka-luka yang sangat tidak masuk akal, yang sebenarnya sangat kita ingin gali di persidangan. Saya pengen banget jadi jaksa kemarin itu. Tapi alhamdulillah Allah buka melalui pengadilan Habib Bahar. Itu saya punya kesempatan sama tim dengan luar biasa untuk menggali. Dan ternyata memang para pengawal itu tidak seperti yang dituduhkan di pengadilan itu. Karena banyak pertanyaan itu ternyata tidak bisa dijawab dengan maksimal oleh dokter-dokter forensik yang mengikuti ritme skenario dari orang-orang jahat yang menskenariokan ini ternyata ada tembak menembak. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita bisa mempercayai persidangan tersebut. Seluruh pihak yang terlibat dalam kejar mengejar itu nggak pernah ada di persidangan. Diperiksa di polisi nggak pernah, diperiksa di Komnas HAM setahu saya juga nggak pernah. Habib Rizik, Habib Hanif, keluarga semua, pengawal-pengawal yang selamat. Bahkan yang dikejar itu kan 2 mobil. Satu mobil itu Avanza, yang satu kan mobil Spin, Chevrolet Spin itu yang jadi korban. Yang jadi Avanza itu tidak pernah dimintakan keterangan. Persidangan polisi kan lucu gitu maksud saya. Ada beberapa mobil yang jadi apa terlibat di dalam kejar mengejar itu, satu pun tidak pernah ada, hanya pelaku aja. Di mana letak keadilannya? Jadi itu dasar. Jadi kalau kita bilang pengadilan dagelan, bukan saya nggak punya dasar, itu dasar kita gitu kan. Nah, kita konsisten. Kenapa? Kalau kita mengikuti ritmenya, kita bilang ada novum, maka kita akan berkutat di pelaku itu adalah polisi itu. Sedangkan saya meyakini berdasarkan cerita Pak Marwan juga tadi ya, bukan cerita, maksudnya berdasarkan apa yang disampaikan Pak Marwan dan juga berdasarkan kronologi. Jadi gini Bang Refli, kita atas perintah Habib dan juga musyawarah, sesaat setelah Habib masuk penjara, nah itu sebelum Habib masuk penjara maksud saya, itu kita membuat rapat khusus KM50 di mana kita merekonstruksi kejadian KM50 itu. Kita punya dokumentasinya dan kita rekonstruksi benar-benar logis dan juga maksimal. Orang-orang yang selamat semuanya diundang, dikasih keterangan. Kita ikut runtut tuh. Jadi kejadiannya waktu itu jam berapa? Lewat mana aja? Kita telusuri itu. Rekonstruksi beneran nih. Oh, di sini mulai pisah, di sini ada pepet-mepet, di sini ada yang ditondong senapan. Di situ kita bikin juga pakai kamera. Jadi ada keterangan 6 orang yang ada di mobil Avanza itu. Jadi real benar-benar gitu kan. Jadi kita memperkuat lagi apa yang pernah Tempo buat di film itu. Tempo pernah buat film kan soal KM50 dokumenter itu. Nah, kita memperkuat lagi karena kita lebih menggali lebih dalam dan lebih punya waktu jauh dibanding Tempo. Nah, dari situ saya meyakini bahwa dengan segala hormat pelakunya, kalau dibilang mereka bebas yang 2 itu, saya juga yakin kayaknya memang bukan mereka berdua itu. Kenapa saya yakin? Isi persidangan itu, keterangan-keterangan mereka itu tidak menunjukkan bahwa mereka itu mengetahui peristiwa itu. Mereka tidak tahu itu mobil hitam punya siapa. Kan lucu, masa mereka dalam satu operasi ada infiltrasi dari pihak lain, mereka nggak tahu. Kemudian nggak mencoba untuk mencari tahu atau bahkan mengambil tindakan. Ini kan hal yang aneh gitu kan. Yang saya mau katakan adalah yang terjadi, saya menduga kuat bahwa ini ada skenario untuk membuat kambing hitamnya itu adalah 2 petugas polisi yang pangkatnya rendah itu, 3 ya itu. Nah, jadi maksud saya menduga itu karena sebenarnya kejadiannya bukan seperti itu. Kejadiannya bukan seperti itu. Kenapa saya bilang bukan seperti itu? Kalau memang saya challenge satu aja misalnya nih. Coba buka CCTV Rumah Sakit Polri sesaat ketika mereka diantar ke
kamar jenazah rumah sakit Polri. Saya yakin nggak bakal ada. Kemudian apa? Ada mobil bekas tembak menembak yang datang ke rumah sakit Polri untuk bawa jenazah itu. Katanya kan Laskar itu menembak tuh pengawal itu. Coba cek di CCTV-nya, ada nggak? Nggak bakal ada. Karena kita yakin mereka itu dibawa ke suatu tempat, kemudian ada dugaan penyiksaan di situ. Itu yang saya mau sampaikan. Makanya saya katakan beberapa kali melalui media bahwa kasus KM50 ini adalah kasus gross human violation. Memenuhi 3 unsur dalam pasal 104 ayat 1 Undang-Undang 39 tahun 99. Yang pertama, di sini ada extrajudicial killing. Yang kedua, di sini ada penyiksaan. Penyiksaan itu terbukti di persidangan Habib Bahar, para dokter itu menjelaskan bagaimana ada dugaan penyiksaan di situ. Yang kita gali dari pihak pengacara ya. Kemudian yang ketiga ada penghilangan orang secara paksa. Tentu saja dari yang saya sampaikan tadi, penyelesaiannya adalah melalui pengadilan HAM sesuai Undang-Undang 26 2000. Jadi mekanisme pemerintah itu tahu dan paham duduk permasalahannya, kemudian musyawarah dengan orang-orang yang terlibat ini semuanya. Nah, kemudian mengusut melalui instrumen yang dipunyai oleh mereka. Apa itu? Komnas HAM dan Kejaksaan. Kemudian diadakan pengadilan HAM untuk menyeret para penjahat kemanusiaan itu ke pengadilan dunia sebelum diazab di dunia dan di akhirat nantinya. Di mana nanti di akhirat tuh nggak ada tuh pengacara, rekayasa, kemudian ada grand design, ada case building, nggak ada. Semua itu selesai, semua diperlihatkan semua, dan itu tidak ada lagi permintaan maaf, gitu. Jadi saya dalam hal ini menyatakan secara pribadi ya, tidak ada urusan sama kasasi, tidak ada urusan sama novum-novum itu, karena di sini kejadiannya itu adalah pelanggaran HAM berat dan harus diselesaikan melalui pengadilan HAM. Oke lah, kalau kita nggak bisa ke sana bagaimana? Tadi kan belum bisa ke sana. Kita minta terbuka aja apa adanya, karena kita meyakini tell the truth gitu loh. Katakan yang sebenarnya, karena yang sebenarnya itu kejujuran itu tidak akan mungkin bisa dibantah. Kalau mereka nggak jujur, gampang ngebantahnya. Saya cerita soal mobil tadi, gampang itu saya yakin nggak bakal bisa dilawan lah, bantah, karena mereka mengatakan sesuatu yang nggak benar gitu kan. Nah, itu yang saya mau sampaikan. Kemudian jangan lupa ini juga ada rangkaian-rangkaian dari penguntitan kepada Habib. Saya meyakini, kenapa? Alhamdulillah Bang, 1 mobil Avanza itu Laskar itu selamat. Tapi dari situ saya mengetahui, ada satu momen saya bilang, kan mereka itu dibidik senapan begini di tol Kerawang. Saya tanya, kira-kira waktu itu kalau Anda diberondong di situ bisa nggak? Bisa Bang. Terus salip-salipan tuh mereka, 3 mobil Avanza dari orang-orang, saya duga orang-orang BIN lah gitu kan. Itu menguntit mereka. Itu kira-kira kalau Anda dipepet dipalang begitu bisa nggak? Bisa Bang. Karena waktu itu jalan kosong. Dan waktu keluar Kerawang itu ada sekitar 5 atau 6 kilometer. Jalanan itu nggak ada pembatasnya Bang. Kan ada 1 jalur, 2 jalur nih, 1 jalur di sini, yang 1 jalur di sana kan. Nah, ada sekitar 5 atau 6 kilometer saya perhatikan di jalan itu nggak ada pembatasnya. Jadi mereka bisa tuh pepet, dibentikan, ditembakin semua bisa. Pertanyaan saya, kenapa nggak dilakuin itu ya? Kenapa harus Chevrolet Spin itu yang diincar? Nah, kemudian saya bertanya, peristiwa sebelum ini coba cerita waktu penguntitan. Ada cerita. Akhirnya sampailah saya pada satu kesimpulan, mereka ini dendam sama laskar-laskar ini dan juga Habib Rizik dan Pak Munarman. Kenapa saya katakan demikian? Karena mereka nguntit ketika di Megamendung, itu ketahuan waktu ada para tokoh pertemuan di Habib Rizik. Ketahuan, dikejar sama laskar-laskar itu, sama pengawal-pengawal Habib ini, sampai kemudian ditangkap. Ditangkap, dibuka, datanya itu semua diambil. Yang ada di buku putih itu, semua datanya. Bagaimana soal mau kriminalisasi Anies, HRS, Operasi D5, ada semua. Dan kemudian itu dipublish. Saya menduga kuat inilah motif dendam ini. Pelakunya siapa? Tentu saja FPI, ada Habib Rizik. Dan di situ ada Pak Munarman. Waktu menangkap laskar-laskar itu, laskar itu di bawah komando Pak Munarman. Saya menduga kuat mereka dendam oleh mereka ini semua. Kemudian 3 orang BIN yang ketangkap 3 Bang. 1 mengaku wartawan, 2 mengaku TNI. Dibawa ke mobil, yang bawa itu adalah para pengawal yang syahid ini. Jadi mereka ingat nih orang-orang ini, oh ini yang nangkap saya. Dibawa, saat pakai mobil itu juga. Dibawa, kemudian dibawa ke posko. Di posko diinterogasi tuh orang-orang BIN, diambil datanya, disedot, dibawa. Mereka ingat betul, saya dibawa pakai mobil Spin, ini orang-orangnya pakai seragam-seragam itu.
Dan kemudian beberapa hari kemudian setelah mereka tertangkap, dilepas, kemudian itu ke-publish semuanya, kemudian terjadi penguntitan. Mereka menunggu kapan Habib beserta orang di Chevrolet Spin itu. Saya menduga seperti itu. Kenapa Avanza itu tidak dihajar, tidak diberondong, tidak dihabisi di situ? Karena mereka tidak terlibat di situ. Saya menduga mereka dendam melokalisir. Ada Habib, Munarman, dan orang-orang di Chevrolet Spin yang memang membongkar bagaimana. Bayangkan intelijen kalah sama pengawal santri-santri, malunya di mana, kan begitu kan? Saya menduga kuat ini penyebabnya. Makanya mereka mencoba memisahkan tuh Chevrolet sama Avanza itu pas di depan hotel, saya lupa tuh, depan pom bensin Shell kalau nggak salah, Novotel. Nah di situ ada mobil truk yang bawa mobil memalang Chevrolet Spin, yang Avanza bisa lolos. Disitulah dihajar di situ. Saya menduga kejadiannya nggak jauh dari pintu tol, dihabisi, diambil alih, dibawa ke kilometer 50, di sana dibawa lagi, udah dibawa entah kemana, dieksekusi. Jadi saya menduga adanya dendam terhadap Habib, Munarman, dan juga pihak-pihak di Chevrolet Spin itulah menyebabkan. Karena kalau enggak tadi, ya dong kita kan menduga kenapa Avanza itu tidak diberondong sekalian. Kan mereka ngalang-ngalangin Habib tuh. Habib kan kabur duluan, pergi duluan tuh, karena dikejar oleh bandit-bandit itu. Nah yang menghalangi dengan segala hormat, Masya Allah, itu adalah Chevrolet Spin dan juga Avanza tadi. Tapi kenapa hanya Chevrolet Spin? Nah, saya tanya, ya saya, oh ini ternyata dendam, inilah saya menduga. Ini saya bukan jaksa, saya bukan Komnas HAM, saya hanya masyarakat biasa yang pengen mencari keadilan untuk saudara-saudara kita yang menjadi korban dalam pembunuhan ya terhadap warga negara, terhadap anak bangsa yang diduga dilakukan oleh aparatur yang seharusnya melindungi anak-anak bangsa. Demikian Bang Refli, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Dinda Aziz Yanuar. Jadi kawan-kawan semua, yang disampaikan oleh Dinda Aziz ini adalah kita jangan terjebak untuk bilang novum. Novum itu seolah-olah bahwa pengadilan kemarin sudah benar, yang kita butuhkan adalah bukti baru untuk proses ulang. Nah yang terjadi adalah peradilan kemarin itu peradilan sesat, peradilan yang tidak mengungkap fakta yang sebenarnya, betul ya, kurang lebih ya. Sehingga yang dilakukan adalah ya memproses ulang dari awal peristiwa KM50 ini. Dan karena ini menurut tim TP3 merupakan pelanggaran HAM berat, baik dalam perspektif Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 maupun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ya. Satu Undang-Undang Penilaian HAM, satunya lagi Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia. Maka seharusnya Komnas HAM mengambil alih ini untuk mulai melakukan proses penyelidikan. Kita sudah mengundang Komnas HAM dan dia berjanji mau datang, tetapi kalau pagi ini AH Semendawai itu katanya Abdul Haris Semendawai dia ada acara dan dia berjanji siang. Di Republik ini biasanya setelah Anda jadi pejabat publik lupa dengan rakyat, biasanya kan begitu kan. Apalagi bidang yang ngeri-ngeri sedap ya. Saya undang juga Natalius Pigai tapi belum ada jawaban. Pernah saya mengatakan, Kakak Pigai, apa jawaban Kakak Pigai itu Pak Menteri ya, saya undang Anda untuk bicara tentang orasi tentang HAM, malah ketawa dia, ngasih meme ketawa ya. Saya tidak tahu apa emang dipikir kita nggak bisa bikin acara ya kan, atau dia menganggap jangan-jangan dia bilang ini saya ini menteri sudah nggak bisa lagi begitu, mungkin ya. Makanya saya merasa kadang-kadang merasa miris. Dulu barangkali kita bisa mengandalkan Fadlizon ngomong tentang KM50 ya. Kemudian beberapa orang dari Gerindra, Romo siapa? Syafi'i. Tetapi saya terus terang tidak mengundang mereka karena saya sudah pesimis mereka mau ngomong lagi soal ini. Karena sudah berkuasa sekarang. Tapi mudah-mudahan Fadlizon mendengarkan saya, Romo Syafi'i mendengarkan saya dan kemudian menantang saya untuk siapa bilang saya takut ngomong KM50. Saya akan datangi Refli Harun Channel dan saya akan ngomong soal KM50. Tepuk tangan buat Fadlizon. Jadi Fadlizon, Anda sudah ditepuk tanganin dulu. Kalau saya salah,
maka Anda datang ke tempat saya, ke channel saya, dan Anda ngomong tentang KM50. Seperti yang Anda sangat semangat sekali pada tahun 2020 sebelum menjadi menteri. Romo Safi'i juga ketika Gerindra masih menjadi partai yang separuh berkuasa, bukan penguasa penuh, semangat. Tapi sekarang kita tidak tahu lagi, karena yang saya catat hanya aktivis dari partai Gerindra ya pada waktu itu yang concern ya. Ada beberapa dari PKS ya, Hidayat Nur Wahid termasuk yang saya tidak mengundang Hidayat Nur Wahid, tapi saya mengundang Mardani Alizera, mengucapkan, mendoakan mudah-mudahan sukses, tapi tidak mengatakan dia bakal datang apa enggak. Karena saya membuat acara yang hampir muskil orang menolak datang kalau dia punya niat. Kenapa? Saya udah bilang, jangankan jam 5, jam subuh pun saya tunggu. Jadi kalau dia misalnya ada main-main dulu baru pulang jam 7 malam, masih bisa kita tunggu untuk bicara di sini ya. Jadi tidak ada alasan. Saya juga sedang approaching Pak Amin Rais karena dia ada acara umat, partai umat, tapi tadi acaranya jam 1 sampai jam 3. Seperti Dinda Saiful Zaman juga begitu ya. Tetapi saya katakan, kalau Dinda belum dapat kesempatan ngomong sekarang, acara dulu, balik lagi ngomong lagi di sini nanti. Don't worry ya. Oke, rupanya Munarman belum datang juga ya. Saya khawatir Munarman sudah mulai ada kebiasaan tidak ngomong terus terang. Oke, mungkin dari audiens ingin bertanya atau ingin menegaskan, dan don't worry, kesempatan Anda untuk berorasi tidak akan dikurangi. Silakan kalau ingin mengajukan pertanyaan. Ada? Syekh Yusuf nanti kita akan undang orasi. Ya. Hah? Oh, mau bicara? Oke, silakan. Silakan Syekh Yusuf. Syekh Yusuf mau bicara sambil berdiri atau sambil duduk? Kalau sambil berdiri artinya berorasi, sambil duduk artinya berdiskusi. Ah? Duduk aja. Oke. Mau dikasih daging, kalau nggak mau ya udah. Luar biasa. Kasih daging kita. Syekh Yusuf ke sini, tengah. Duduk. Jangan khawatir. Jangan datang mentang-mentang senior datang dia langsung pergi, jangan. Gitu. Oke. Pembicara berikutnya beliau adalah Syekh Yusuf Martak ya. Teman saya akrab. Kenapa saya teman akrab? Paling tidak setiap datang ke Era Channel selalu bawa nasi kebuli. Dari Larazeta ya. Larazeta Resto yang ada di Tebet. Tetapi Syekh Yusuf adalah orang yang sangat dekat dengan Habib Rizik Syihab dan rasanya muskil kalau tidak mengetahui yang namanya informasi dari dalam, karena beliau adalah ordal. Tepuk tangan buat ordal satu ini. Silakan Syekh Yusuf. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati Bapak Marwan Batubara, samping kanan saya, sebelah kiri saya adik saya Aziz Yanwar, dan Profesor Refli Harun dan Sohibul Bait. Ini yang rindu, saya sudah lama nggak bertemu ini, hanya lihat di TV terus saya. Dan para hadirin semuanya, ada Pak Fikri Barino, terus ada Master Damai Lubis dan ibu-ibu dan bapak-bapak semua yang ada di tempat ini. Rizal Fadila baru datang dari Bandung. Waduh, orang yang kelihatan di paling belakang. Ini dari Lampung juga ibu kita ini. Jadi begini, kan kalau bicara kilometer 50 sudah panjang cerita, panjang pembahasan, panjang diskusi, seolah-olah kalau ini sebuah film mungkin kita akan berulang-ulang nonton film ini, seolah-olah kita penasaran apa sih sebenarnya cerita di film ini. Padahal bagi saya tidak lagi
memerlukan waktu panjang, tapi kapan kita akan memulai mengangkat masalah ini? Masalah ini bukan masalah yang sifatnya mendadak. Masalah ini sudah diskenariokan, bahkan sudah dirapatkan beberapa kali. Dari mana kata dirapatkan beberapa kali? Saya langsung mendengar dengan telinga saya orang dalam menyatakan, saya pernah rapat itu berkali-kali tapi saya tidak pernah dilibatkan. Ya. Saat itu Kapolrinya adalah Idam Aziz, Kapoldanya adalah Fadel, Kabareskrimnya adalah Listio Sigit. Saat-saat itu yang namanya Kapolri itu kewenangannya mungkin tinggal setengah atau mungkin sekitar 40%. 60%-nya lebih banyak dikendalikan oleh di luar Kapolri, di luar Polri, yaitu di 3 huruf. Cerita tadi sudah sempat disinggung oleh Saudara Aziz, adanya kita waktu duduk di Megamendung, kita kebetulan duduk di rooftop, Habib lagi menemuin beberapa orang-orang media, tiba-tiba drone berjalan. Bahkan kita sempat bercanda, drone gitu kan. Ternyata operator drone ketangkap di pintu masuk oleh Laskar, oleh penjaganya Habib Rizik, dan akhirnya tadi yang seperti diceritakan Saudara Aziz, bahwa sampai beruntun Munarman turun, Munarman memeriksa, dibuka ada kartu anggota bla 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 bla. Bagi intelijen, kalau operasinya ketahuan, itu sama dengan orang mabok atau kalap. Nah, disitulah sudah mulai menjadi target. Di pihak Polri bagi saya itu hanya menerima feeding saja, menerima order. Ya, ini ada order, kerjakan. Berjalanlah waktu. Kalau Habib itu memang mau dijadikan target awal, Habib bisa dihabisin atau diambil dari rumah. Jangan lupa, saat itu Habib sudah mendapat panggilan yang ke-1. Habib tidak datang, keluar panggilan yang kedua. Saya waktu itu bersama teman-teman mengusulkan kalau tidak mau datang buat surat. Ternyata surat itu surat diterima tapi dianggap tidak berlaku. Nah, makanya lah mulai ditongkrongin di Sentul di rumah Habib. Itu sudah 2 hari apa 3 hari? 2 hari ditongkrongin, nggak diapa-apain. Karena kalau dia nangkep, harapannya mereka, kalau mereka benar-benar mau menangkap basah, atau karena orang dipanggil sekali 2 kali tidak mau hadir, kan dijemput paksa, Habib bisa diambil. Mereka tidak. Mereka memang mencari. Jadi ada 2 skenario. Satu skenario sesuai dengan prosedur laporan polisi, Habib mau diproses, ya, kaitannya dengan panggilan, tapi ada perintah lagi dari atas, skenario yang lebih jelek. Nah, ditunggulah, ternyata begitu Habib keluar, barulah mulai di situ terjadi kejar mengejar. Kalau dibilang itu kejar mengejar, memang betul Laskar berhasil. Versi saya, Laskar berhasil menyelamatkan Habib, ya. Tapi mereka berhasil menggiring Laskar masuk ke kilometer 50 juga, iya. Tidak keluar dari target. Nah, jadi di sini sudah jelas semua ini by design, by skenario. Nah, kalau sekarang kita mau bicara, tadi sudah disinggung masalah novum. Kapolri Sigit sudah pernah bicara waktu RDP di DPR. Kalau ada novum baru, sebenarnya kita tidak perlu mempermasalahkan novum. Yang kita permasalahkan di mana CCTV. Kasus Sambo waktu awalnya berbelit-belit, begitu keluar
CCTV diangkat, semuanya tergambar, transparan. Jadi sebenarnya yang perlu kita lakukan sekarang itu adalah mulai menanyakan atau mengusut langsung tuntas mana CCTV kita mau tahu. Mustahil CCTV itu tidak ada. Nah, begitu sekarang terjadi, kalau dibilang melakukan perlawanan, waktu di kilometer 50 yang 2 orang itu sudah ketembak, yang 4 masih belum diapa-apain dan tidak diborgol. Bagaimana mau dibilang melakukan perlawanan kalau memang orang ini membahayakan, harusnya diborgol. Nah, tapi saya tidak mau tahu cerita tentang itu semua, tapi dalam arti kata sudah waktunya kita mempermasalahkan. Nah, tadi Bung Refli mengundang si A si B. Saya pikir nothing, Pak Prof. Saya bersama teman-teman sudah berjuang habis-habisan untuk mendatangi Komisi 3 agar Komisi 3 mau menemui kita. Itu sampai surat pertama dibuat oleh Aziz Yanuar tidak dijawab, surat kedua tidak dijawab, bahkan yang ketiga saya bilang, Jis buat surat ke MKD. Ngerti Prof? Surat ketiga ke MKD pun tidak dijawab. Makanya saya akhirnya bilang tolong jangan menyerah, saya mencoba mendekati PKS melalui saudara Dr. Salim Sagaf Al-Jufri, Ketua Majelis Syuro, langsung ditelepon depan saya ketua fraksi adalah Jazuli. Nah, jadi kalau Profesor Refli mau mengundang, jangan mengundang Mardhani segala, itu kan cuma public figure saja, undanglah Jazuli. Nah, yang hadir di situ adalah Jazuli, undang itu sekjennya yang gayanya kayak selebriti, ada juga di situ. Terus ada si siapa yang bekas polisi, Adang Dorojatun, terus lupa lagi saya, ada 4-5 orang. Nah, dan di situ kita menghadirkan seluruh keluarga korban. Mereka semua meneteskan air mata, dan mereka sudah langsung menjanjikan menyurati Komnas HAM. Hah? Siapa? Nah, alhamdulillah keluarga korban sudah datang dan dipresentasikan satu persatu oleh keluarga korban. Mereka menangis meneteskan air mata. Baru sadar mereka bahwa sekejam ini. Tapi 2 janji bahwa akan membuka pintu Komisi 3 agar kita bisa bertemu tidak pernah terrealisasi, termasuk juga mengenai Komnas HAM juga tidak terrealisasi. Nah, jadi kalau yang diundang itu misal Jazuli sebagai ketua fraksi, itu lebih bagus menagih janji dia saat itu agar ini bisa ditindaklanjutin. Siapa tahu PKS mungkin sekarang lagi gonjang-ganjing, montang-manting, terpuruk, mungkin dengan poin ini dia mungkin mau mencari sebuah poin yang baik. Nah, kalau bicara kok mengenai kilometer 50, Habib itu nggak tanggung-tanggung. Bahkan sudah pernah menggelar sebuah munas. Munas apa? Munasnya adalah munas untuk kilometer 50. Dan kebetulan 4 atau 5 hari sebelum beliau pulang dari Mekah, saya diskusi WA dengan beliau tentang masalah-masalah. Dia menanyakan, apakah kilometer 50 antum udah pernah bahas? Saya bilang kilometer 50 ana tunggu antum pulang, Bib. Antum pulang kita bahas. Nah, jadi semua itu sudah dibuat skenario itu. Jadi kalau saya melihat yang paling terbaik adalah sekarang kita mempersiapkan langkah-langkah kita agar ini mulai dapat diangkat. Kenapa? Satu-satu sudah mulai pensiun, sudah tidak berdinas. Contoh, Sambo sudah masuk penjara. Beberapa orang yang mendampingi Sambo yang ikut di dalam rapat-rapat itu juga sudah sudah dinonaktifkan. Idam sudah pensiun. Sebentar lagi Lesio Sigit juga akan berakhir di tahun 2025. Nah, jadi akan lebih sulit kalau sudah menjadi orang-orang biasa. Nah, versi saya saat itu Sigit sedang jadi Kabareskrim. Nah, versi saya
dia tidak mengetahui semua permasalahan ini. Karena saat itu yang namanya Kapolri saja kewenangannya kalah sama Sambo, apalagi cuman Kabar Eskrim. Kenapa saya bisa menyatakan begitu? Kasus ini pernah mau diambil alih dari Polda menuju ke Mabes Bareskrim. Nah, sempat saya berdiskusi diundang, saya menyatakan ini barang panas, barang kotor, jangan diambil, kalau diambil akan selesai jelek. Akhirnya alhamdulillah besok koran Tempo keluar menyatakan bahwa barang ini sudah kebuka semua, ada saksi yaitu yang namanya supir mobil derek. Nah, tadi juga sudah disinggung bahwa jenazah itu banyak luka-luka yang berlebihan, jadi ada penyiksaan-penyiksaan. Ini kan hanya cuman pertolongan Allah, hikmah dari Allah. Sebenarnya kalau mereka itu benar-benar tidak dibuka, ditutup matanya, mereka tidak perlu membiarkan orang korban-korban ini masuk ke rumah sakit Polri. Setelah disiksa, dibunuh, buang. Tapi Allah membuat skenario lebih bagus, dibuatlah, masuklah ke rumah sakit Polri, dan akhirnya alhamdulillah dibawalah kembali ke Petamburan. Bahkan saya sampai 4 jenazah atau 5 jenazah ikut memeriksa, ikut memandikan sampai selesai semua. Nah, kalau kita sekarang masih berharap-harap dari orang-orang Gerindra, ya kalau kemarin saya sempat waktu di podcastnya Prof. Refli Harun, saya juga ditanya. Cuman kalau tadi saya baru ingat Romo Safi, waktu itu saya bilang Romo Mangun, saya salah. Jadi memang Fadlizon juga ikut menemani, ikut mengawal dari rumah sakit Polri ke Petamburan. Tapi hari ini tinggal tergantung, kalau yang namanya Prabowo sudah berani cerai talak 6 dengan Jokowi, barulah orang Gerindra berani bersuara. Kalau sekarang ini kan masih pisah ranjang, tapi ketemu di luar, percuma kalau menurut saya. Tidak akan banyak hasilnya, tidak akan ngapain kita mesti pusing-pusing. Kita fokus saja udah sekarang. Kalau mengharapkan Natalie Pige sama juga. Kenapa saya bilang begitu? Coba bayangkan, rekomendasi dari Komnas HAM menyatakan luka yang di punggung itu adalah kalau tidak salah dianggap ada kemungkinan kalau orang ada penyakit dalam, penyakit lambung atau apa, meninggalnya punggungnya bisa melepuh. Kan gila itu omongan. Orang kita lihat, kita dibalik bolak-balik sama kita Haji Munarman, itu luka lecet punggung itu, jadi diseret itu orang. Nah, jadi itu Prof yang bisa saya sampaikan tadi. Jadi memang ini sudah diskenariokan, dan saat itu versi yang saya dengar itu rapat-rapat itu yang adakan adalah Sambo. Ya. Dan orang yang mencerita sama saya, orang juga berbintang, menyatakan saya tidak pernah diajak, mustahil, ini nggak masuk akal, mestinya saya tahu nih, kalau saya tahu saya akan cegah dan lain sebagainya. Ini versi yang saya dengar. Saya pikir mungkin itu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Mohon maaf kalau ada tutur kata atau hal-hal lain yang kurang berkenan. Terima kasih Prof. Sekaligus saya kembali ke tempat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.